Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Sabik dari Fakultas Adab Humaniora UIN Syarif Hidayatullah dengan Prodi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 12511700168. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu monograf. Nah, monograf adalah hasil karya tulis seorang pakar subjek tertentu atau yang biasa kita sebut spesialis dan biasanya ditulis oleh penulis tunggal. Nah, suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Dan monograf terbagi menjadi dua macam, yaitu monograf textbook dan monograf referensi. Monograf textbook. Apa itu monograf textbook? Textbook atau buku teks dalam bentuk buku instruksi. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi tentang subjek tertentu, tetapi untuk memungkinkan seorang mengembangkan pemahaman yang tepat tentang subjek tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah filsafat ilmu hakikat dan relevansinya bagi kehidupan manusia. Deskripsi singkat buku ini. Buku ini merupakan monograf yang membahas konsep dasar, ruang lingkup, serta fungsi filsafat ilmu dalam dunia manusia modern. Selanjutnya adalah monograf referensi. Dan monograf referensi ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ensiklopedia. Karya-karya ini mencoba membahas keseluruhan pengetahuan atau biasa disebut ensiklopedia umum. Nah, atau juga sebagian pengetahuan yang juga biasa disebut ensiklopedia subjek. Salah satu contoh dari monograf referensi ensiklopedia adalah ensiklopedia Islam, tokoh, pemikir, dan gerakan Islam pada masa dunia modern. Nah, buku ini merupakan monograf ensiklopedis yang mengulas secara sistematis tokoh-tokoh penting, gerakan, dan konsep utama dalam Islam modern. Nah, ensiklopedia ini hanya mencakup fokus pada tema Islam modern. Selanjutnya adalah monograf referensi kamus. Kamus memberikan informasi tentang kata-kata atau ejaan, makna, derivasi, pengucapan, dan penggunaan. Nah, salah satu dari monograf referensi kamus adalah Kamus Istilah Filsafat yang ditulis oleh Loren Bagus. Buku ini berisikan kumpulan istilah penting dalam dunia filsafat dari A sampai Z, dilengkapi dengan definisi, konteks, dan sejarah istilah tersebut. Selanjutnya adalah buku tahunan atau almanak. Buku tahunan adalah ringkasan tahunan, data, dan statistik yang dirangkum dalam satu tahun dan biasanya diterbitkan pada setiap tahun. Nah, contoh dari buku tahunan atau almanak ini adalah Almanak Pendidikan Indonesia pada tahun 2022 yang disusun oleh Kemendikbudristek. Nah, buku ini menyajikan data tahunan mengenai pengembangan pendidikan Indonesia mulai dari jumlah guru, sekolah, murid, anggaran pendidikan, bahkan cakupan mutu pendidikan nasional di Indonesia. Selanjutnya adalah sumber biografi. Biografi adalah informasi tentang kehidupan seseorang atau pengungkapan ulang kehidupan seseorang yang diperoleh dari ingatan, dari bahan tulis tertentu. Bisa jadi secara lisan. Nah, salah satu dari monograf referensi biografi adalah buku yang ditulis oleh Hamka pada tahun 1982 dengan judul Kisah dan Teladan Rasulullah. Nah, buku ini jelas membahas kehidupan Rasulullah secara naratif dan reflektif. Nah, disebut monograf biografis karena seluruh isinya hanya fokus pada satu tokoh dengan pendekatan moral dan spiritual. Selanjutnya adalah monograf direktori. Apa itu monograf referensi direktori? Nah, yang berisi biasanya monograf direktori ini berisikan daftar atau organisasi yang disusun secara sistematis dan biasanya berurut dalam abjad ataupun kelas. Nah, contoh dari monograf referensi direktori adalah Direktori Perpustakaan Sekolah Menengah di Kota Bandung pada tahun 2025 atau tahun sekarang.
Monograf ini memuat daftar profil singkat 150 perpustakaan sekolah menengah di Kota Bandung. Nah, itu berisikan daftar orang dari abjad dan kelasnya dan bisa jadi memberikan alamat dari daftar orang tersebut. Selanjutnya adalah monograf buku pegangan atau handbook. Buku pegangan adalah kompilasi berbagai informasi dalam bentuk yang ringkas dan praktis. Buku ini berisikan data, prosedur, prinsip, tabel, grafik, diagram, dan ilustrasi, dan lain sebagainya. Contoh dari monograf referensi handbook adalah buku pegangan pustakawan sekolah. Buku ini disusun sebagai panduan praktis bagi pustakawan sekolah dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. Oke, selanjutnya adalah buku pedoman atau petunjuk. Buku pedoman adalah buku petunjuk jelas yang berisikan petunjuk bagaimana melakukan sesuatu dengan petunjuk-petunjuk yang spesifik dan jelas. Misalnya, pedoman bagi penulis makalah, tesis, dan disertasi. Salah satu contoh yang saya ambil adalah pedoman pengelolaan arsip di lingkungan sekolah menengah ke atas. Nah, buku ini berisikan panduan bagi sekolah menengah atas dalam mengelola arsip secara efektif dan efisiensi sesuai dengan prinsip kearsipan nasional. Isi buku ini mencakup tata cara penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah monograf referensi tabel. Banyak dari buku pegangan berisi data dalam bentuk tabel. Nah, tabel adalah bentuk yang nyaman untuk menyajikan data. Salah satu contohnya adalah monograf pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2024. Nah, di situ ada tabelnya. Nah, buku ini secara singkat menyajikan data statistik pendidikan di Kabupaten Sleman pada tahun 2024. Datanya meliputi jumlah sekolah, guru, siswa, serta sarana dan prasarana pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA. Oke, terakhir adalah monograf referensi terjemahan. Terjemahan adalah bagian penting dari sumber sekunder. Karakteristik mereka sama dengan sumber primer atau sekunder ataupun tersier, yaitu sumber ini diterjemahkan. Salah satu contohnya adalah buku yang diterjemahkan oleh Tujun Surjaman pada tahun 1983 yang memiliki judul asli The Structure of Scientific Revolution. Nah, buku ini atau monograf ini merupakan terjemahan dari karya klasik Filsafat Ilmu karya Thomas S. Kuhn yang memperkenalkan konsep paradigma ilmiah. Maaf, typo manusia. Dan revolusi ilmiah dalam edisi terjemahan ini. Isi karya asli terjemahan dipertahankan tanpa perubahan substansi. Dan itulah penjelasan singkat dari saya mengenai monograf. Nah, sekian dari saya, Hasan Tabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.